Kira-kira kata apa sih yang paling tepat untuk menggambarkan THA Jabar ini? Jadi momen mungkin yang dibilang berat itu adalah ketika aku merasa di dalam situ hanya sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Hijrah dari THA Jabar. Siap hijrah, siap istiqomah. Nah, gini nih Mak, sebentar lagi kan insya Allah gitu ya, kita akan mengalami atau memasuki pergantian tahun dari 2024 ke 2025. Nah, pastinya selama setahun ini tim Hijrah Akbar Jawa Barat ini pasti sudah mengalami proses yang bermacam-macam gitu. Ada yang lurus, ada yang naik, ada yang turun, ada yang ya pokoknya nggak lurus-lurus aja gitu ya. Nah, jika bisa menggambarkan tahun 2024 ini dengan satu kata, kira-kira kata apa sih yang paling tepat untuk menggambarkan THA Jabar ini di tahun sekarang? Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah, karena kan segalanya yang kita lalui itu ya kan harus tetap disyukuri. Iya, sekecil apapun ya. Apapun itu. Ya, ataupun mungkin di dalam sana ada permasalahan, ada kesulitan, tetap kan kita perlu bersyukur juga. Karena terkadang dari kesulitan ataupun kesusahan yang ada di dalam komunitas itu, ya seperti masalah-masalah yang ada, gitu kan mengajari kita untuk kedepannya gitu agar kita bisa menata dan mempelajari itu, oh bahwa ini harus begini, harus begitu. Ya, Jadi THA 2024, alhamdulillah. Nah, kira-kira kalau untuk momennya nih, apa sih momen paling berkesan di THA sepanjang 2024 ini? Ya kalau soal momen, mungkin setiap momennya juga Insya Allah ya itu tuh sangat berharga dan juga berkesan. Semua momen. Semua momen berkesan, Iya. ada yang terlewat. Bagi aku itu semua momennya itu sangat berkesan karena di setiap momennya itu kan ada berbeda-beda ya. Dari momen yang ini ada dapat pelajaran, dari momen yang itu juga ada pelajaran, ada mungkin di situ kita kenal dengan orang baru, dengan anggota baru, atau mungkin kita ada pelajaran tentang belajar bagaimana misal ke daerah lainnya, daerah ini seperti ini, daerah itu seperti itu, kan kita bisa belajar dari antara daerah-daerah tersebut gitu. Nah, tadi kan bilang semua momen itu berkesan, tapi ada gak sih satu aja momen yang dirasa paling berat, yang dirasa paling berat atau biasa kayak sama ngerasanya tuh ya Allah gitu. Itu pasti ada. Pasti ada. Tapi kalau boleh diceritakan momen kayak apa tuh? Iya. Jadi momen mungkin yang dibilang berat itu adalah ketika aku ngerasa di dalam situ hanya sendirian. Merasa sendiri di dalam situ tuh dalam artian bukan kayak aku sendiri, banyak orang tapi aku merasa sendiri dalam artian begini. Jadi ketika kita mungkin mempunyai ide ataupun lain-lainnya ya, dan kita mengajak, nanti begini yuk gitu ya, nanti kita bangun THA, nanti kita ada kegiatan ini kayak, tapi di dalam situ effortnya itu kurang gitu. Effort dari masing-masing anggota atau semuanya. Iya. Itu kira-kira kenapa ya? Apakah memang ya dinamika kelompok atau memang sudah gimana namanya? Tapi mungkin ya aku sendiri yang nggak tahu ya penyebabnya itu apa, karena itu tergantung dari diri mereka masing-masing gitu ya. Tapi kadang kalau aku sendiri kayak
yang penting aku udah berusaha aja, aku berusaha untuk kayak ayo kita bangkit, ayo kita kembali ramaikan gitu kan ya, sudah berusaha. Dan selebihnya mungkin aku cuma ya ngeluh, kadang ada ngeluh ada, tapi ngeluhnya itu hanya sebatas ngeluh, ya Allah kita mau gini aja gitu. Karena ketika aku mengingat momen-momen sebelumnya itu ya, yang dimana sampai bisa saat ini kan itu banyak banget yang dilalui. Jadi ketika aku mengeluh dan ada perasaan, oh udah gitu aja, pengen udah aja, itu kan itu kayak ingat kembali itu tuh nggak mudah untuk berada di titik sekarang. Mungkin setiap orang bisa membangun, bisa nih, tapi mempertahankan ini sulit. mempertahankan ini sulit. Nah itulah sekarang lagi ada di fase yang sering kali aku ngerasa kayak ya Allah gitu, ini yang fase mempertahankan ini. Iya. Ya mungkin pandangan orang ataupun yang ada di dalam situ ngerasa kayak kok ini Teh Sari itu bawel amat. Teh Sari itu mungkin kayak ih berisik banget sih gitu kan ya. Ya mungkin boleh lah berpandangan seperti itu, dan aku pun ngerasa iya aku bawel. Tapi aku bawel di sini tuh kayak ayo loh kita sama-sama untuk membangun wadah ini gitu, untuk mempertahankan wadah ini gitu kan. Toh bukankah wadah kebaikan itu kelak yang akan menolong kita juga kalau kita membangun wadah ataupun mempertahankan wadah. Jadi si isinya itu nih, bahkan ini adalah wadah, ini isinya, ini anggota, lalu ini tim hijrah ini adalah wadah. Jadi ketika kita mampu menampung banyak ini, ya kalau kitanya kokoh, pasti kan akan bisa lebih banyak. Tapi kalau saatnya kitanya rapuh ataupun kita nggak ada semangatnya lagi, ini bisa aja kena panas, pecah, dibanting, pecah. Jadi aku ngajak untuk kalian hayu itu agar kita bisa kokoh. Toh namanya kita tim. Yang dimana tim itu bukan hanya sendirian yang harus berjuang. Dan berjuang dia, aku bukan ngerasa kayak aku sendirian yang berjuang, bukan. Tapi oke, alhamdulillah ya teman-teman di berbagai daerah itu sangat antusias. Tapi terkadang kan namanya orangnya ada downnya, ada apa. Mungkin ketika mereka ada permasalahan pribadi, akhirnya mereka terbawa juga ke komunitas ini. Jadi komunitas pun ikutan down kan. Padahal yang dimana ketika kita ada masalah pribadi, so kayak profesional. Itu yang kadang-kadang yang aku sering kayak ada, ya Allah. Mungkin bukan hanya iman saja yang turun ya, keintiman di organisasi pun bisa naik turun ya. Mungkin kalau dalam minat baca gitu ya, kita hanya butuh satu buku untuk bisa meningkatkan minat baca kita. Nah mungkin di sini kita hanya perlu satu alasan kenapa kita harus bertahan di sini gitu ya. Iya. Hanya butuh satu alasan itu aja gitu. Biar kita bisa kembali semangat, biar kita bisa kembali menghidupkan TKA ini gitu ya. Dan semoga di tahun 2025 ini nanti semangat lagi ya, lebih semangat lagi, terus lebih banyak yang berkontribusi lagi. Iya, biar kita tuh kayak istiqomahan kita tuh bisa meningkat di TKA ini. Amin gitu. Selain ada bukan ngeluhnya sih hal beratnya, itu pasti kan ada yang membuat kita senang, bahagia itu. Salah satunya adalah tentang pencapaian. Nah, apa sih pencapaian terbesar THA di tahun 2024 ini yang berhasil diraih gitu, dan apa yang membuat pencapaian itu dirasa begitu berarti? Ya, kalau pencapaiannya ya di tahun ini sebenarnya agak down di tahun ini. Tapi perlu kembali diingatkan bahwa bagaimanapun kita tetap harus mengucapkan alhamdulillah gitu. Tapi di tahun ini alhamdulillah kita bisa ngadain kajian akbar. Di tahun-tahun sebelumnya kita hanya mengadakan gathering akbar. Ya. Tapi tahun ini alhamdulillah selain adanya gathering akbar di Bogor kemarin,
di Tasik pun bisa ngadain yang namanya kajian akbar gitu. Alhamdulillah. Berarti kajian akbar ini perdana ya? Perdana ya, gitu dong. Dan semoga untuk tahun depannya lagi bisa ya. Amin. Kajian akbar. Kalau itu tentang tadi kan tentang keberhasilan ya. Sekarang kita ngomong tentang kegagalan ya. Kegagalan atau masa sulit apa yang paling berharga di tahun 2024 ini, dan apa sih pelajaran yang dapat diambil dari momen atau pengalaman tersebut? bicara kegagalan ya, sebenarnya ya nggak gagal sih, tapi lebih ke kayak mungkin kita kedepannya harus lebih berhati-hati. Kedepannya kita harus bisa ambil juga pelajaran dari momen tersebut gitu ya, yang nggak mengenakan itu, yang dimana kita tuh nggak bisa seenaknya gitu ya, seenaknya untuk memilih partner. Kita nggak bisa seperti itu. Lebih selektif lagi ya. Iya, Lebih selektif ini seperti itu. Dan itu tuh jadi pelajaran untuk kita kedepannya, dan mungkin dari situ pun itu adalah menjadikan TH ini semakin kokoh, membuat kita semakin kokoh, dan di situ kita bisa melihat kan bagaimana antusias para pengurusnya ya, saling memberi semangat, dan juga mungkin saling menguatkan juga di situ, dan kita juga bisa melihat di dalamnya ada banyak pengorbanan juga gitu kan di dalam situ. Nah itu mungkin kita bisa jadikan fondasi ya nanti untuk di 2025 agar kita tuh bisa semakin kokoh. Jadi intinya ketika kita bersatu ya, sesulit apapun ujian yang ada di THA ini, itu kan akan bisa teratasi. Iya. Seberat apapun itu kalau kitanya bersatu, insya Allah itu kan akan tetap kokoh, nggak akan roboh. Ini walaupun ada angin kenceng bagaimanapun, kalau fondasi kitanya kuat, rumah itu nggak roboh kan. Walaupun hanya atapnya mungkin ada yang ke bawah, tapi nggak akan sampai roboh. Nah dari kegagalan itu, atau mungkin kita sebutnya evaluasi aja ya. Kan berarti banyak hal-hal yang maksudnya nggak semua rencana bisa terrealisasikan di tahun ini. Pasti ada lah ya yang ada belum terrealisasi, atau mungkin sudah tapi banyak evaluasinya. Nah kira-kira ada target lain kah atau rencana lain yang belum terrealisasi, dan jika ada itu apa? Ya. Jadi dulu tuh kita ada kegiatan yang namanya gerakan menutup aurat. Itu yang dimana gerakan menutup aurat itu adalah gerakan kita mengajak para muslimah di luar sana yang mereka belum menutup aurat, mengajak mereka untuk menutup aurat. Tapi kita beberapa tahun kebelakangan ini, mungkin ada 2 tahun kebelakangan sampai 3 tahun kebelakangan ini, ternyata kegiatan itu sudah tidak ada. Jadi harapan aku sih ke depannya di 2025 ini itu seperti gerakan menutup aurat ya, mungkin sedekah Jumatnya itu bisa kembali terrealisasikan. Nah itu kira-kira kendalanya apa tidak terrealisasikan? Ya, kendalanya itu dari dana. Dari dana. Karena kan gerakan menutup aurat itu kita membutuhkan seperti baju-baju gamis, kerudung-kerudung yang syar'i gitu kan ya. Kita nggak bisa mengharapkan hanya dari donasi. Iya, ya kan? Nggak bisa. Karena terkadang dari donasi pun ada yang kerudungnya pendek gitu kan, itu kan tidak termasuk ya, karena gerakan menutup aurat ini kita bertujuan mengajak mereka untuk berpakaian syar'i gitu. Seperti itu. Dari dana aja. Gitu. Dana aja satu. Nah, kira-kira hal apa sih yang paling membuat TKA bisa tumbuh sebagai komunitas sebagaimana sekarang dikenal banyak orang ini? Hal apa? Yang pastinya ini karena kerjasama, ya kerjasama timnya, ya masya Allah, antusiasnya juga masya Allah gitu ya. Terus kedua, alhamdulillah Allah memberikan kemudahan kita untuk berdakwah dari sosial medianya kita. Jadi sosial media tim Hijrah Akbar ini, masya Allah ya Allah memberikan kemudahan. Jadi ketika
kita memakai sosial media seperti Instagram, terus juga ada lagi TikTok ya, terus juga seperti sekarang YouTube ya, Insya Allah itu seperti Allah tuh memberikan jalan dan memudahkan. Tiba-tiba banyak orang mengenal tim Hijrah Jawa Barat. Yang tadinya di awal itu di 2020 ya, pertama kali itu akun Instagramnya itu sekitar 200-an. Sekarang sudah 10 ribuan. Alhamdulillah. Iya, dan begitu pun akun yang lainnya ya mungkin di tahun sebelumnya itu sudah aktif tapi belum menggunakan ya, dan sekarang alhamdulillah sudah 2000 lebih. Alhamdulillah. Itu pun dari 2000 itu kan kita berharap ada satu aja mereka yang ternyata tergerak hatinya untuk berhijrah, atau mungkin mereka tergerak hatinya untuk gabung dengan tim Hijrah Akbar. Akhirnya mereka ngajak temennya lagi. Insya Allah kan itu bisa menjadi pahala jari juga untuk kita yang ada di dalam tim Hijrah Akbar, termasuk pengurusnya. Nah, kira-kira kan tadi ada rencana-rencana yang memang belum terrealisasi, tapi pastinya dari tidak terrealisasinya hal itu, Allah tuh ngasih sesuatu di luar rencana kita. Nah, dan mungkin bisa ditangkap baru lah gitu ya. Kira-kira hal baru apa sih yang berhasil dikembangkan oleh THA di tahun ini? Ya mungkin saat ini hanya kita membuat podcast ya. Kita ini Masya Allah di akhir tahun ya. Dan mungkin ini adalah satu kayak hal baru lah ya gitu ya. Karena sebelumnya kita hanya konten-konten seperti konten pas lagi kajiannya ya. Tapi sekarang kita ada podcast ini agar lebih mengenal tim Hijrah Akbar Jawa Barat gitu kan ya. Semoga ya podcast ini banyak bermanfaat gitu ya. Semoga dengan adanya podcast ini bukan hanya mendengar ocehan kita aja, tapi bisa apa yang kita obrolkan itu adalah sedikitnya bisa diambil baiknya gitu ya. Terus apakah ada nilai-nilai hidup yang semakin membuat yakin gitu? Oh ternyata idenya kayak gini. Di dalam situ nilai hidup di dalam proses THA selama setahun ini gitu, apakah ada yang membuat yakin tentang nilai hidup yang selama ini kita tahu kayak oh iya ternyata ini ya. Iya, ada. Yang jelasnya gini kan, ketika kita masuk di satu kelompok ya, di dalam situ kan pasti banyak orang di dalamnya, dimana itu juga akan menjadi ujian bagi kita bagaimana ketika kita bertemu dengan mereka, ketika kita berinteraksi dengan mereka, ketika kita menjalin hubungan dengan mereka. Di situ nilai hidupnya adalah dimana kayak saling menghargai, aku dengan teman-teman ini semuanya, kalau di dalam situ, dalam kajian ataupun dalam komunitas, kita kan bisa saling menghargai walaupun kita teman, gitu kan. Jadi nilai hidupnya itu yang dimana dalam komunitas ini boleh semua orang menjadi teman, tapi tidak keluar dari batasan. Yang artinya waktu di luar komunitas ini kita sebagai teman yang biasa jajan bareng gitu ya, jajan bareng, mungkin kita jalan-jalan bareng, main bareng, tapi ketika kita di dalam komunitas itu, di situ kita bisa ambil perannya masing-masing. Mungkin profesional. Mungkin di dalamnya itu seperti para panitia yang mereka mempersiapkan kegiatan, dan aku sendiri sebagai pematerinya gitu ya, alhamdulillah itu sebuah amanah. Jadi di situ kita bisa belajar arti kata dari profesional. Nah tentunya kan di THA ini nggak hanya THA, nggak hanya bergelut di THA aja, pasti kan kita
menjalin hubungan atau relasi dengan yang lainnya gitu, demi pertumbuhan dan perkembangan saya sendiri. Nah, bagaimana tuh perkembangan hubungan atau relasi dengan komunitas atau organisasi atau pihak eksternal lainnya? Ya. Kalau sejauh ini sih tim Hijrah Akbar ini jarang ya. Jarang itu bukan apa, tapi terkadang gini, kita tuh kan yang namanya komunitas ataupun organisasi ya, ketika mungkin ada partner yang ngajakin untuk media partner ataupun mungkin partner-partner lainnya, otomatis kita harus nanyain kejelasannya, ya kan, kejelasannya. Oke, mungkin banyak yang beranggapan bahwa susah banget sih tim Hijrah Akbar ini untuk diajakin sebagai partner. Sebenarnya bukan susah. Ketika menghubungi, Kak mau ngajak tim Hijrah Akbar sebagai media partner, lalu kan pasti dari kami ini bertanya untuk goalsnya bagaimana. Pasti kan kita akan bertanya seperti itu, karena kan kita ingin tahu. Nah, kebanyakan dari situ ketika ditanya begitu udah menghilang. Emang kenapa tuh? Kan kebanyakan terhilang. Memang apa yang diinginkan oleh THA? Jadi seperti ini, kita nggak mau sampai takutnya ya kita zolim terhadap mereka. Seperti apa sih tugas-tugas kita ini sebagai media partner? Misal share di Instagram, share di grup, dan juga mungkin kita ada member khusus gitu ya, kuota untuk member berapa orang, itu kan nanti akan jelas. Kalau dari sana takutnya ya nggak ada kejelasan seperti itu, akhirnya dari pihak kami hanya nge-share di Instagram, sedangkan di grup enggak, itu kan salah kan. Akhirnya apa? Kami juga yang zolim. Lalu misalnya kami hanya share di grup, sedangkan di Instagram hanya di story-nya aja, itu kan termasuk kami zolim juga. Jadi kalau jelas misal untuk ininya post di feed Instagram, post di story, share di grup, lalu berapa anggota yang boleh datang itu untuk yang berbayar misal gitu ya. Kalau yang nggak berbayar mungkin ya berapa aja kan. Tapi itu kan harus jelas juga semuanya. Gitu maksud kami itu. Bukan kayak untuk mempersulit ataupun apa, enggak. Tapi kami nggak mau kesannya jadi zolim gitu lah. Lebih yang terperinci ya. Jelas. Tapi kira-kira sampai saat ini ada nggak sih yang sama pihak eksternal tuh yang masih terjalin gitu, entah itu komunikasinya atau kerjasamanya? Mungkin sekarang ini yang ada itu lembaga yang sampai ini masih terjalin, masya Allah, tabarakallah ya. Satu lembaga ini sebenarnya dulu lembaganya bukan yang ini, tapi berbeda. Tapi karena yang di dalam lembaga itu adalah orang yang sama, jadi sehingga ikatan kami itu ya, kami masih bermitra sampai saat ini. Dan masya Allah udah banyak banget support tim Hijrah Akbar Jawa Barat ya, udah banyak banget kayak bantu, bukan hanya segi dari materi aja gitu ya, tapi juga supportnya juga sangat luar biasa. Dan ketika kita ada kegiatan-kegiatan seperti berbagi dan lainnya gitu ya, selalu jadi terdepan kami support. Ya, Terus itu gimana tuh cara THA untuk menjaga hubungan baiknya dengan pihak tersebut? Ya, cara menjaga THA agar tetap berhubungan gitu ya, menjalin hubungan dengan lembaga tersebut adalah di sini kita kembali lagi kayak saling membantu aja gitu ya. Misal kami melihat postingan dari sana, nanti kami naikkan juga ke story gitu kan. Kan itu dari bentuk supportnya kita juga. Karena siapa tahu ya di dalam komunitas kita ataupun salah satu followersnya akun kita itu ada yang tergerak hatinya untuk ikut membantu, misalnya berdonasi ataupun apa itu seperti itu. Gitu. Itu sebenarnya gak seberapa sih ya cara kita membantu, tapi kan yang mudah-mudahan lah kita hanya bisa membantu itu, dan mudah-mudahan juga itu tuh terus menjadikan antara tim Hijrah Akbar dan lembaga tersebut tetap bisa menjalin tali silaturahmi.
Nah biasanya transisi dari 2024 ke 2025 itu banyak yang membicarakan resolusi gimana resolusi. Nah kira-kira nih ada nggak sih atau apa tujuan utama THA untuk tahun depan? Ini harapan terbesar ya dan tujuannya. Mudah-mudahan tim Hijrah Akbar Jawa Barat ini di 2025 kegiatannya semakin bertambah. Terutama itu ya tadi ya gerakan menutup aurat, lalu sedekah Jumat, terus juga ada tim Hijrah Akbar peduli gitu. Terus juga mudah-mudahan untuk daerah-daerah yang saat ini lagi COVID itu bisa kembali aktif. Itu aja sih. Kita belum ada keinginan untuk menambah kegiatan, tapi harapannya itu aja dulu. Kita ingin kembali mengaktifkan program dan kegiatan-kegiatan yang kemarin sempat off. Nah, semoga ya apa yang tadi disampaikan bisa terrealisasi di tahun depan. Tapi tentunya untuk merealisasikan hal tersebut pasti kita butuh strategi, ya kan? Nah, kira-kira sudah terbayangkan strategi apa yang akan dilakukan THA untuk mencapai tujuan tersebut? Ya. Strateginya sih sebenarnya hanya satu, yang diminta itu adalah semangatnya para pengurusnya. Karena dari semangat para pengurus, insya Allah itu bisa ada kembali, bisa terlaksana gitu. Karena kalau kita nggak ada semangat di dalam situ, bagaimana mau terlaksana? Diawali dari kitanya pengurus. Ketika pengurus itu semangat, otomatis kegiatan itu pun akan berjalan. Jadi kita kobarkan lagi semangatnya, kita tumbuhkan lagi semangatnya ya. Iya betul. Jadi ya dari awal. Terus pasti di depan sana, meskipun kita belum tahu ya di depan sana ada apa, adakah yang THA antisipasi perihal tantangan yang akan dihadapi tahun ini? Bagaimana cara menghadapinya? Cara menghadapi tantangannya ya, yang paling utama itu adalah menjaga kekokohan. Iya, menjaga kekokohan. Karena kalau kekokohan itu kita jaga, aral dan rintangan bisa terlewati, badai itu bisa kita lewat. Jadi menjaga kekokohan itu bukan aku sendiri yang menjaga, tapi bareng-bareng. Karena kan kembali lagi ini adalah tim, yang dimana tim itu harus bareng-bareng, bukan sendiri. Bukan. Iya. Berarti apa ya? Jaga dulu fondasinya ya, biar terus kokoh. Kira-kira ada nggak sih pesan yang bisa disampaikan untuk THA selama setahun terakhir ini dan untuk THA di awal tahun depan yang semoga kita masih bisa berjumpa lagi di tahun depan? Apa yang ingin disampaikan? Yang ingin disampaikan adalah pertama mungkin aku mau minta maaf dulu ya, karena udah pasti aku banyak salahnya. Dan juga terkadang aku suka galak, aku kadang juga suka emosi, dan aku minta maaf. Kedua adalah terima kasih untuk para pengurus, para panitia, para anggota juga sudah membersamai THA hingga THA Jawa Barat ini menjadi seperti ini ya, yang sekarang ini. Berkat teman-teman dan tanpa teman-teman itu tim Hijrah Akbar Jawa Barat itu bukan apa-apa ya, bukan apa-apa. Itu semua karena kerja kerasnya teman-teman juga. Begitupun mungkin para pengurus yang udah dari tim Hijrah Akbar Jawa Barat ini yang sudah pernah ambil andil lah di dalam situ. Aku juga ucapkan terima kasih ya. Mungkin aku juga banyak salahnya juga, kadang nggak bisa kontrol emosi juga gitu kan ya. Dan intinya terima kasih banyak atas waktu yang sudah diluangkan, atas materi yang sudah disisihkan, dikorbankan, dan juga terima kasih atas pikiran
yang sudah dicurahkan. Mudah-mudahan ya teman-teman semua mendapatkan pahala yang tidak akan putus dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk yang lainnya mah di luar tim hijrah Akbar Jawa Barat, apa kira-kira kalau ada pesan atau nasihat yang disampaikan? Untuk teman-teman yang ada di luar tim hijrah Akbar tapi sampai saat ini terus mensupport tim hijrah Akbar ya, ayo kita kajian bareng. Ya, kita kajian bareng, kita sama-sama untuk hijrah ke arah yang lebih baik bersama tim hijrah Akbar Jawa Barat ini. Dan jangan lupa juga ya, support kita terus, karena supportnya teman-teman baik itu yang ada di luar maupun yang ada di dalam itu sangat berharga bagi kami. Pengaruh ya? Iya, sangat berpengaruh juga. Insya Allah ya, semoga apa yang kita lewati di tahun ini baiknya kita buat progres untuk tahun depan, kurang baiknya mungkin dijadikan evaluasi untuk tahun depan bisa lebih baik lagi. Dan semoga untuk harapan-harapan selanjutnya ya Allah lancarkan agar bisa terwujud gitu ya. Mungkin kita bertemu lagi di lain waktu untuk sering santai. Ayo yang lainnya kita ngobrol santai di sini bareng-bareng. Iya, Kehidupan lagi tes aja bareng. kita ngopi bareng ya. Ngopi, ngobrol, perkara iman.